Setelah mendengar semua penjelasan dari Keisuko, mereka kemudian menjawab, Apakah tidak ada lagi orang lain di generasi kita yang masih hidup? Keisuko menjawab, Seperti yang kamu sudah ketahui, beberapa di antara mereka sudah meninggal. Sebagiannya lagi ada yang berpindah ke pinggiran kota untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai petani. Lalu, bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagaimana kamu bisa hidup selama ini? Dan kenapa kondisi fisikmu sama sekali tidak berubah? tanya Keisuko yang merasa heran dengan penampilan Reika yang tidak ada perubahan. Reika akhirnya menjawab, Saya tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Namun hal terakhir yang saya ingat, bahwa saya telah ikut ke dalam medan pertempuran, lalu terjadilah ledakan hebat, karena sihir yang telah dikeluarkan oleh penyihir Whiterun bersama dengan penyihir dari kerajaan Mordik. Dan setelah itu, saya tiba-tiba terbangun di markas pada masa ini. Setelah berbincang-bincang sangat lama, keduanya pun sadar bahwa kejadian 93 tahun yang lalu masih menyimpan banyak hal yang belum terungkap. Akhirnya Keisuko mengajak Reika untuk sementara waktu tinggal di rumahnya. Setidaknya dia bisa membalas kebaikan yang dulu Reika perbuat kepadanya, sembari Reika menjernihkan pikiran dan coba mencerna situasi saat ini. Hampir setahun telah berlalu. Sejak kejadian itu Reika sadar bahwa ada yang berubah dari dirinya. Dia mampu menggunakan alat-alat perang dengan sangat mudah, bahkan bisa mengeluarkan sihir yang dimana dia tahu bahwa dirinya sama sekali bukanlah keturunan penyihir, apalagi memiliki bakat sihir. Setiap hari akhirnya dia melatih tubuhnya dengan cara berpedang, menggunakan panah, dan juga memakai sihir. Dan perlahan ingatannya mulai kembali. Dia sadar bahwa dia telah memakan kristal Zelu milik Raja Sihir Whiterun dan juga kristal Zelu berwarna hitam yang dia yakini bahwa itu adalah milik penyihir dari kerajaan Mordik. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Silford mulai melakukan festival perayaan dalam menyambut reinkarnasi Raja Sihir Whiterun yang ke-81. Reika yang telah selesai berlatih lalu pergi berjalan-jalan ke pusat kota sambil melihat persiapan festival kerajaan. Keesokan harinya, tepat jam 12 siang, semua penduduk kerajaan Silford berkumpul di pusat kota lalu melihat ke atas langit sambil menunggu tanda dari langit di manakah wadah baru Whiterun akan dipilih. Semua orang berdoa sambil menunggu momen tersebut. Namun, setelah beberapa saat berlalu, penduduk mulai kebingungan karena tidak terjadi apapun. Sejam pun berlalu, 2 jam pun berlalu, hingga hari berganti malam. Kemunculan tanda-tanda penyihir Whiterun untuk memilih wadah yang baru belum juga muncul. Menyadari hal itu, penduduk kerajaan Silford mulai gelisah dan saling bertanya satu dengan yang lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah penyihir Whiterun tidak akan pernah terakhir lagi? Apakah kita akan masuk kembali ke dalam masa kegelapan dan disiksa oleh penyihir jahat? Saat itu juga suasana kerajaan Silford kembali tegang, karena selama 8.000 tahun lamanya belum pernah terjadi hal seperti ini. Mereka bingung, mereka sedih, dan juga merasa kehilangan harapan. Sehingga hari itu semua penduduk kerajaan Silford tidak ada yang beraktivitas. 7 hari telah berlalu sejak hari di mana kebangkitan penyihir Whiterun yang ditunggu-tunggu ternyata tidak muncul. Kerajaan Silford menjadi sangat sunyi dan para penduduk banyak yang memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Bagi mereka, kehadiran penyihir Whiterun adalah hal yang begitu penting. Sosok Whiterun sudah dianggap sama seperti jelmaan dewa, dan tanpa kehadirannya, semua hal di dunia ini menjadi tidak berarti.
Ternyata raja beserta para menteri dan juga bangsawan telah dipanggil untuk melakukan rapat darurat terkait keberadaan Raja Sihir White Troll yang belum juga terakhir kembali. Raja mulai menyampaikan, setiap 100 tahun akan terjadi pertempuran hebat antara kerajaan Silford dengan kerajaan Mordik. Siklus ini telah terjadi selama 8.000 tahun lamanya. Dan setiap kali penyihir dari kerajaan Mordik dikalahkan, maka Raja Sihir White Troll juga akan mati. Dan dia akan bereinkarnasi 93 tahun kemudian, pada hari Yorda di bulan ke-1 tahun Digris ataupun Nigris. Tepat saat matahari berada sejajar di atas kepala. Maka saat itu juga penyihir White Troll akan memilih seorang bayi yang baru lahir sebagai wadah barunya dengan tanda berupa cahaya putih yang turun dari atas langit ke tempat di mana bayi itu akan dilahirkan. Akan muncul sebuah tanda bahwa anak ini telah dipilih sebagai penerus Raja Sihir White Troll. Dan ini adalah perjanjian turun-temurun antara leluhur bangsa Silford dengan Raja Sihir White Troll.